A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Hikmah ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar tentang berbagai hal dalam kehidupan kita ya, guna meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita ya setiap hari ya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh di dalam mengarungi kehidupan, tidak mudah diganggu, tidak mudah digoda, tidak mudah berputus asa. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya ingin mengangkat tema tentang berakhlak kepada Allah ya, jadi panduan berakhlak kepada Allah. Jadi akhlak ya, sebagaimana yang saya bahas ya di episode sebelumnya, itu bagian dari ulasan terbesar ya yang ada di dalam agama kita, di dalam Al-Quran ya. Bab akhlak itu ulasan yang besar, uraian yang luas. Di dalam hadis juga banyak, bahkan dalam hadis kan Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau masalihal akhlak ya, bahwa aku diutus ke alam dunia ini, kata Allah ya, untuk kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, makarimul akhlak. Jadi inti sebetulnya ya, risalah dakwahnya Rasulullah itu bagaimana kemudian manusia atau kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita. Nah, akhlak itu kan objeknya ada 3 ya. Yang pertama Allah ya, kemudian sesama makhluk ya, kepada manusia ya, dan kemudian juga kepada sesama makhluk Allah. Jadi berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia ya, dan berakhlak kepada sesama makhluk Allah ya. Dalam hal ini ada ya, hewan, tumbuhan ya, ada bangsa jin ya, itu kan makhluk Allah juga ya. Kita juga harus bisa mengedepankan akhlak yang mulia ya, nanti ada pembagian-pembagiannya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengakui kemuliaan akhlak Rasulullah dengan kalimat ya di dalam surah Al-Qalam itu,
Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang agung atau berada di atas akhlak yang terpuji. Allah saja ya, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini mengakui ketinggian ya, kebaikan, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita rajin baca surah Nabawiyah itu kelihatan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kepada Allah, kepada sesama manusia, ya, kepada sesama makhluk Allah, luar biasa. Ya, bagaimana Rasulullah melarang kita kencing ya di lubang, ya, nggak boleh kencing di lubang-lubang sembarangan karena di situ ada makhluk Allah juga ya, mungkin ada semut, ada apa. Bagaimana Rasulullah kemudian kalau berbicara akhlak kepada manusia ya, bagaimana beliau bersikap kepada anak-anak, kepada sahabat, ya, kepada keluarga, ya, kepada orang yang lebih tua, kepada mereka yang termarginalkan ya, oleh masyarakat atau dikucilkan. Luar biasa adab ya, akhlak Rasulullah SAW kepada mereka. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana tingginya, mulianya akhlak Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa kita lihat di dalam cerita tentang kisah ya Rasulullah SAW. Nah karena itu kemudian ya, tentu itu menjadi jalan yang harus kita tempuh juga. Ya, sunnah itu kan artinya jalan ya. Rasulullah sudah menapaki jalan itu, maka kemudian kita kalau pengen masuk surga sebagaimana masuk surganya Rasulullah, ikuti jalan itu. Bagaimana kita hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ya, bagaimana mengedepankan akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dalam hal ini ya, tentu ada banyak ya langkah-langkah di dalam konteks berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ya, yang namanya berakhlak kepada Allah ya, diwujudkan atau diimplementasikan di dalam dengan mentauhidkan atau menauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala atau mengesakan, meyakini keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling inti, yang paling penting, dan bahkan itu menjadi risalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Ketika manusia sudah meyakini adanya Tuhan selain Allah, adanya kekuatan yang sama dengan Allah, maka datanglah para nabi, para rasul diutus kepada mereka untuk memperbaiki penyimpangan keyakinan itu. Ini kalau kita baca di dalam Al-Quran ya, ketika berbicara risalah dakwahnya para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Allah Nuh gitu ya, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, intinya adalah bagaimana manusia bisa mentauhidkan, mengesahkan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ya memang bersifat wahdaniyah atau maha esa, dan keesaan Allah ini adalah mutlak ya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Jadi nggak dipisahkan, oh Allah itu terbagi menjadi zat, sifat dan perbuatan. Tidak ya. Ya Allah itu ya zat yang tunggal, zat yang esa. Ya, esanya, tunggalnya tidak terbagi, ya, tidak terbilang. Ya, ya betul-betul satu esa. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala kita katakan sebagai esa dalam zatnya, artinya ya tidak ada, ya artinya tidak karena hasil penjumlahan, perkalian atau segala perhitungan dari macam-macam unsur, tidak. Tapi memang tunggal, satu esa di dalam zatnya. Nah, Allah esa dalam sifatnya, artinya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai semua sifat kesempurnaan tanpa kelemahan dan kekurangan, serta tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat makhluknya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ikhlas ya. Dari ayat pertama sampai ayat yang keempat, kul katakanlah ya, huwallahu ahad, dialah Allah ya, yang esa, yang tunggal. Allahu samad, dialah Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan juga tidak, dia tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan.
Allah tidak lahir dari sesuatu dan dia tidak melahirkan sesuatu dalam konteks ketuhanan ya. Jadi tidak ada istilahnya lahir sesuatu dari Tuhan kemudian jadi Tuhan, itu tidak ada. Allah tidak melahirkan Tuhan-Tuhan ya. Makanya kalau ada yang meyakini ini anak Tuhan ya, dalam artian yang sebenarnya gitu, itu tidak ada. Konsep itu dibantah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ikhlas. Tidak ada istilahnya Tuhan punya anak, Tuhan punya keturunan, Tuhan menitis. Tidak ada ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi enggak akan ada yang setara dengan Allah dalam segala apapun, apalagi dalam keesaannya. Yang lain itu selain Allah ya, kalaupun satu masih terbagi itu, masih terbagi dan terbilang. Ya. Apa misalnya ya, kita ya, saya sendiri, sebetulnya sendirinya manusia itu masih terbagi. Di dalam diri kita ada jiwa, ada akal, ada ruh ya, ada nafs ya, ada hawa itu ya. Di dalam tubuh kita ini ada tulang ya, ada darah, masih terbagi-bagi itu. Kalau Allah tidak, esa seesa-esanya, tunggal setunggal-tunggalnya. Dan ini harus menjadi akidah ya, keyakinan kita orang Islam ya, ketika kita menisbatkan ya, ketika kita menghadirkan ya, perasaan keyakinan bahwa Allah itu esa, maka betul-betul ya yang ada di dalam rasa kita, bayan kita, benak kita, ya Allah itu tidak berbagi, tidak terjumlah. Ya Allah itu satu. Dialah Allah, Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, itu yang kemudian harus menjadi akidah ya, i'tiqad bagi kita kaum muslimin. Maka kita ya dalam konteks berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita tidak kemudian meyakini adanya kekuatan selain Allah yang setara dengan Allah. Baik secara sadar maupun tidak sadar. Kadang-kadang kita kan nggak sadar, nggak gitu ya, tanpa disadari kemudian terjerumus ke dalam ya keyakinan ya ada kekuatan selain Allah gitu kan ya. Misalnya para istri gitu kan, karena suaminya jadi andalan ya dalam banyak hal, kemudian sampai lupa bahwa suaminya itu adalah ciptaan Allah. Lupa dalam artian ketika suami meninggal kemudian sedih sesedih-sedihnya, nangis-nangisnya, bingung sebingung-bingungnya sampai mengatakan, "Bang, bagaimana saya hidup ini? Abang kok pergi duluan? Nanti hidup saya gimana? Siapa yang ngasih makan saya? Siapa yang ngurusin saya?" Lah, emang selama ini yang ngasih makan dia siapa? Apakah suaminya atau Allah? Nah, itu bentuk ketidaksadaran kita, menghadirkan adanya kekuatan selain Allah. Nah, ini yang harus kemudian diwaspadai. Ya, bukan berarti nggak boleh nikah. Ya, punya suami ya itu bagian dari syariat. Ya, silakan. Ya. Nikahlah, ya, milikilah suami, tapi tetap yang berkuasa atas hidup kita dalam keyakinan kita adalah hanyalah Allah. Nah, gitu. Yang memberi makan, memberi rezeki, memberikan keamanan, ya, menjaga kita ya Allah, bukan suami kita. Itu keyakinan kita begitu. Nah, itu yang namanya tauhid. Nah, itu yang namanya akhlak. Jadi luar biasa nanti itu ya di hadapan Allah. Ketika kita sebagai seorang wanita misalnya ya, lalu kemudian menikah dengan suami yang serba gitu ya, kaya iya, tampan iya gitu ya, penyayang iya, pelindung iya gitu. Pokoknya tercukupilah semua. Tapi kemudian kita tetap ya dalam kondisi itu menyadari bahwa Allah adalah zat yang esa, zat yang wajib disembah, zat yang maha segala-galanya. Semuanya sumbernya adalah dari Allah, bukan dari suami. Itu yang disebut berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
walaupun dia hidup ya serba cukup, serba enak karena punya suami model begitu tadi, tapi di dalam hati dia, di dalam etika dia, keyakinan dia tidak melihat itu sumbernya dari suami dia, tapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suaminya care, peduli sama dia, yang dia pandang yang maksudnya apa? Yang dia lihat secara hakiki bukan suami tetapi Allah. Dia sadar di dalam perenungannya, ya Allah, kalau Engkau mau ya suamiku nggak akan seperti itu, tapi Engkau membuat suamiku seperti itu sehingga dia sayang, memberikan perlindungan. Itu yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suami ya punya pekerjaan, punya bos, ya bos baik luar biasa, semua kebutuhan kita dipenuhin, gaji kita difulfillin gitu ya. Segala fasilitas diberikan, bahkan ya, dikasih bodyguard untuk penjaga keamanan dan sebagainya begitu. Di tengah kondisi itu lalu kemudian kita tetap meyakini, menyadari bahwa ini semua sumbernya bukan dari bos saya, sumbernya dari Allah. Bukan dia, bukan bos saya ini yang menyediakan ini semua. Ya, kalau kita meyakini bos kita yang menyediakan itu, berarti kan ada kekuatan setara dengan Allah. Ya, bos kita itu hanya makhluk Allah yang kemudian Allah peralat, Allah gunakan untuk memberikan segala sesuatunya kepada kita. Itu yang disebut dengan akhlak, yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita meyakini tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan, tidak ada sumber-sumber kebaikan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia harus mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik secara rububiyah, asma dan sifat maupun juga uluhiyah. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-91 ya. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Mattakhadallahu min walad, ya, Allah tidak mempunyai anak. Jadi konsep Tuhan beranak, Allah beranak, anak Allah itu tidak ada ya. Dalam keyakinan kita ya, sampai mati kita punya keyakinan kalau ada orang menyebut saya anak Tuhan, dia anak Tuhan, reject, ya. Coret, ya. Jangan ikut ya. Allah sudah tegaskan ya, mattakhadallahu min walad, Allah tidak mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, ya. Dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Jadi tunggal setunggal-tunggalnya ya. Di alam semesta ini yang Tuhan ya cuma Allah gitu, nggak ada yang lain. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, ya. Sekiranya Tuhan banyak maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya ya. Itu Allah ngasih logik sanggahan logis lah. Kalau kamu meyakini ada Tuhan itu banyak, kan ada paham politeisme ya, yang meyakini Tuhan itu ya banyak ya, ada yang menciptakan kerjaannya, ada yang memelihara kerjaannya, ada yang menghancurkan kerjaannya gitu kan. Kalau di dalam agama ada itu ada Tuhan ada Tuhan penjaga bumi, Tuhan penjaga langit ya, Tuhan penjaga gunung, Tuhan penjaga laut gitu ya. Banyak tuh ya. Sehingga tempat ibadahnya beda-beda itu. Nah, ini Tuhan untuk Tuhannya laut, ya, ini untuk Tuhannya bumi, tanah, ya. Ini untuk Tuhannya sungai, ini untuk Tuhannya hutan. Nah, kalau Allah katakan apa? Sekiranya memang Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya. Dan Allah katakan apa? Wala ala ba'duhum ala ba'din. Ya, dan tentu masing-masing mereka, ya Tuhan-Tuhan yang kita yakini itu ya, ya, akan saling mengalahkan ya satu sama lain. Akan ada persaingan di antara Tuhan ya. Kalau Tuhan bersaing, siapa yang jadi korban? Ya kita lah makhluknya. Gitu ya. Bayangkan ya, kalau Tuhan itu bersaing, Tuhan bumi ya, misalnya gitu ya, Tuhan tanah ya bersaing dengan Tuhan sungai gitu kan. Repot itu ya.
Nanti saling mengalahkan, yang nggak akan fokus dia ngurusin kita makhluknya, makanya nggak mungkin Tuhan itu banyak. Sedangkan ketika orang tua kita aja nih, orang tua kita, ibu dan ayah kita nih bersaing, dia terjadi kemudian di situ ada namanya apa? Pergelutan. Ya, walaupun pergelutan itu ceritanya memperebutkan anak, hak waris. Ya. Itu ya justru apa? Ketika mereka berselisih, bergelut, anaknya nggak kurus. Padahal ceritanya itu memperebutkan hak waris. Tapi selama proses pergelutan itu anaknya nggak kurus. Akhirnya apa? Diurus sama negara dulu. Sampai pergelutannya selesai, siapa yang kemudian mendapatkan hak waris, baru kemudian anaknya diserahkan. Begitu. Dalam kehidupan kita kan begitu ya. Coba bayangkan kalau kemudian Tuhan itu banyak. Tuhan yang menguasain bumi, Tuhan yang menguasain langit, Tuhan yang menguasain bintang, matahari. Kata Tuhan yang menguasain matahari, capek nih gue ngurusin matahari mulu, kali-kali gantian kayak itu kan. Wah, repot dah ya. Nanti ada macam-macam. Maka kemudian tidak mungkin ya. Secara logika Tuhan itu banyak. Ya, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka sifatkan. Maka kalau ada orang yang kemudian ya, manusia ya kemudian meyakini Tuhan itu banyak, Allah katakan Allah maha suci ya. Allah jauh dari sifat-sifat yang disifatkan oleh manusia yang menyebutkan Tuhan itu banyak. Nah inilah ya risalah dakwahnya para nabi dan para rasul, sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat yang ke-25 ya. Surah Al-Anbiya ini surah yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan kami tidak mengutus ya sebelum engkau wahai Muhammad mir rusul ya, dari para rasul, illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu sesungguhnya tidak, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi dasar penyembahan kita kepada Allah adalah tauhid, keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain. Ya, karena itu kemudian kita hanya menyembah Dia saja dan tidak ada sesuatu yang kita sembah selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya setinggi-tingginya akhlak ya, yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik akhlak. Ketika kita ya, meyakini ada kekuatan selain Allah, maka kita sudah mencoreng akhlak itu. Karena Allah enggak suka dia diduakan. Ya. Sedangkan istri aja marah kalau dia diduain kan. Jadi nganggap suami nggak punya akhlak ya, sampai tega kemudian menduakannya, apalagi Allah. Nah, ini jadi peringatan bagi kita untuk kemudian tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.